Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul sama-sama menunaikan sebuah ibadah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita menjawab dan ijabah satu undangan dari saudara kita, yaitu Mas Febri, yang dalam hal ini malam ini mengakekahi dari putrinya, putri pertama beliau, yaitu yang bernama Ananda Askia Amena Zahiyah. Kita doakan bersama-sama semoga putri pertama dari Mas Febri menjadi putri yang salihah. Amin Bu, yang banter Bu, Pak. Amin. Semoga putrinya membanggakan di dunia sampai akhirat. Amin. Dan semoga nanti putrinya ini menjadi wasilah dan perantara Mas Febri, istrinya, keluarga besarnya untuk terhalang dari neraka Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para rawuh sedaya kang sami mulya, kita semua ini sebagai orang Islam, sebagai tetangga, sebagai saudara, manakala menunaikan atau menjawab dari hajat saudara kita, itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Napa Ustadz Keranten Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada hajata akhihi fid dunya, qadallahu sab'ina hajatahu fil akhirah." Sinten tiyang tirase Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok dia itu menunaikan hajat seperti kita ibu-ibu ya, perlu sampai malam ini meluangkan waktunya, bapak-bapak perlu sampai malam ini meluangkan waktunya mengijabah, yaitu undangan dari Mas Febri. Mungkin sibuk, mungkin kerja, mungkin apa, tapi meluangkan waktunya menunaikan hajat dari saudara kita. Maka apa kata Nabi Muhammad? Allah nanti akan berikan 70 kemudahan saat nanti di akhirat. Amin. Sampai di akhirat butuh Pak. Nanti bagaimana dihisab, bagaimana lewat jembatan Siraj, bagaimana nanti nerima rapot amal ibadah dari awal sampai akhir. Semua barokahnya sampean gati kepada saudaranya, kepada tetangganya. Ketika tetangganya punya hajat, punya panggilan undangan, sampean niat tulus hadir, Allah akan berikan semua hajat sampean di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang juga pengen saya sampaikan, memang begini Pak, orang Islam itu kalau anaknya lahir didoakan. Ya, bahkan diajari untuk diadzani. Bahkan nanti setelah diadzani di telinga kanan, diadzani di telinga kiri. Jangan sampai terbalik ya, diadzani sebelah kiri, diiqomah sebelah kanan. Waduh, luput Pak. Apalagi dinyanyikan nyanyian-nyanyian, wah tambah luput ya. Diadzani, diiqomai. Bahkan sama Nabi Muhammad kita dianjurkan untuk memotong kambing. Kalau untuk anak perempuan 1, kalau untuk anak laki-laki 2. Karena Nabi itu menyampaikan sebuah hadis, kullu mauludin murtahinun biaqiqatihi. Setiap anak itu, ini dengarkan ini Pak, ibu-ibu yang di belakang, dengarkan Bu, ojo rasanan skincare sampean. Wah nanti bicara skincare tuh nanti, dengarkan dulu ya. Kan lumayan Bu, dengarkan pengajian meskipun 10 menit, 20 menit.
Setiap anak yang lahir itu tergadaikan kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa Ustaz? Nah, tergadaikan sebelum ditunaikan akikohnya. Maksudnya Ustaz, punya anak soleh nanti akan dapat pahala. Punya anak soleh nanti akan bisa nolong ke surga Allah. Bahkan nih Bu, informasi penting ini, sampean catat. Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan seperti ini. Siapa orang yang punya anak perempuan 2, dirawat dengan baik, dengan kasih sayang, dibesarkan dengan makanan yang halal, dibelikan baju, dipenuhi kebutuhannya dengan rizki yang halal, kata Nabi Muhammad, maka 2 anak perempuan ini akan menjadi tebusan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keranten singen niku Bu, nggih. Setiap tiang waktu zaman jahiliyah nggih. Setiap tiang napa badhe nglairaken niku siap-siap pun bapaknya itu. Siap-siap menggali tanah, begitu yang keluar perempuan dikubur hidup-hidup. Wih, namanya juga zaman jahiliyah. Berarti kalau ada orang anaknya dikubur, bahkan sekarang lebih hebat, sebelum lahir sudah dibunuh, gimana mboten? Diaborsi. Waduh, lebih jahat daripada zaman jahiliyah, Pak. Belum ketahuan laki atau perempuan sudah dibunuh anaknya, diaborsi. Lebih jahat dan lebih, mohon maaf ya, lebih bodoh dari kebodohan yang terjadi di zaman jahiliyah. Makanya Nabi menyampaikan, umatku yang punya anak 2 perempuan, disayang, dibesarkan dengan kasih sayang sampai dewasa, jangan khawatir. 2 anak perempuan itu menjadi tebusanmu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak ini kalau punya anak 2 perempuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Febri ini memang biasa, kita orang Jawa ini di kalangan teman-teman tuh ada gojlokan atau guyonan. Lek duwe anak pertama iku wae lanang. Berarti jago, mandi. Berarti landep tekmu landep berarti. Duduk perkara landep dan ndak landep Bu ya, Bu. Semuanya landep Bu ya. Landep kabeh. Buktine sampai punya anak ya. Sering saya itu diwaduli, Ustadz, saya ini tidak bahagia sama suami saya. Saya ini kurang diperhatikan. Saya ini Ustadz, tapi anaknya telu. Wah, ya apa sih? Hari tidak bahagia, tapi anak sampai kober juga anak telu ya apa? Berarti kan bahagia sampai terjadi sesuatu di malam itu. Landep berarti ya. Biasanya ada kefanatikan. Kalau punya anak pertama tuh harusnya laki. Gak harus laki, gak harus perempuan, gak harus apa. Yang penting dididik dan dibesarkan dengan kasih sayang, dengan cinta, dan itulah menjadi tebusan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Pak, Islam ini mengajarkan didoakan. Ustadz, kenapa kok didoakan? Ini perhatikan Bu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menepis takdir buruk kecuali doa. Sampean misal nun saya ngapunten nih, mugi-mugi sedayane panjang umur nggih. Mugi-mugi sedayane sehat afiat kada rezeki. Misalnya nih minggu depan ada takdir kita nih, saya panjenengan semuanya kok tertabrak misalnya, ada catatan takdir dari Allah. Kok sampean doa, ya Allah, mugi-mugi panjang umur, sehat afiat, tidak terjadi sesuatu yang buruk. Insya Allah barokahnya doa yang dipanjatkan dengan tulus dan ikhlas, Allah hapus keburukan atau takdir buruk itu. Maka alhamdulillah ini pagi malam hari ini kita diundang baca sholawatan, diadakan pengajian, diundang sanak famili, kerabat, tetangga. Mari sama-sama doakan anak Mas Febri menjadi putri yang solihah. Dan juga anak kita semoga menjadi putra dan putri yang soleh dan solihah. Penting apa Ustaz? Gini Bu, ya orang itu Bu, perhatikan nih Pak. Ngapunten nih, kalau bahasanya seperti ini, campur-campur bahasa Jawi. Kalau niki boten saged osing, Bu. Keranten kalau niki sanes asli tiang mrigi. Kalau niki tiang Kilen. Kalau niki asline Pasuruan, nembe 6 tahun ini saya di Banyuwangi. Jadi bahasa campur-campur, gado-gado. Ki, tanah apa ki?
Madura bersama Madura nega. Bersama Madura. Bercampur Pak. Ya. Kalau lemak ya. Jadi begini Pak. Ya, kenapa harus didoakan menjadi orang yang baik dan soleh? Perhatikan Ibu. Orang itu Bu pengen mujur. Orang itu Bu pengen punya nasib yang baik. Itu jadilah orang yang baik sama Allah. Jadilah orang yang nurut sama Allah. Kalau nurut sama Allah beres acaranya semuanya. Saya mau tanya. Kalau misalnya saya jadi bos. Ya, jadi bos. Punya karyawan 10. Yang nurut sama saya 7. Suruh ngerjain apa, kerjakan. Kalau kerja tidak pernah telat. Kalau lembur, mau. Suruh lembur. Suruh bersihkan apa, mau. Maka kira-kira bonusan orang yang nurut sama karyawan yang nurut sama bosnya ini lebih banyak atau boten sama orang yang tidak nurut? Lebih banyak yang nurut apa lebih banyak yang boten nurut kira-kira? Lebih banyak yang nurut Ustaz. Begitu Bu. Sampean pengen enak urip teng dunya. Pengen punya nasib yang mujur, pengen punya nasib yang baik, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz nurut niki napa? Nah, tiang-tiang setri niki, tiang-tiang estri niki berkerudung, ditutup auratnya. Ya, bapak-bapak meskipun sibuk kerja, ayo sholat. Kalau punya pekerjaan yang wajib zakat, ayo zakat. Nurut sama Allah. Siapa orang yang nurut sama Allah, hidupnya pasti baik dan mujur. Gak ada Pak ceritanya orang nurut sama Allah ini hidupnya tidak enak, tidak ada. Maka malam hari ini kita berdoa sama Allah, mugi-mugi anak kita semuanya menjadi orang yang nurut. Allah dalam bahasa Arabnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang dia sregep sholatnya, dia rapet nutup auratnya, dia perempuan istri yang jaga kehormatan suaminya, boten waan kalian jaler lintu, boten marung bakso kalian jaler lintu nih, ndak selingkuh di belakang, dijaga kehormatan suaminya. Siapa orang yang nurut sama Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku kata Allah, aku akan jamin hidupnya thayyibah. Thayyibah enggak penak, hidupnya mujur, hidupnya baik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya salat diperiksa. Ini momen tahun baru nih. Tahun baru 1400 pinten Pak? 1445. Jangan sampai lupa sama tahun baru Hijriah. Mari setahun Hijriah 1444 yang tidak sholat diperbaiki sholatnya. Ya, yang hubungannya tidak baik sama sepupu, sama paman, sama tetangga tidak nyopo, sama mertua tidak nyopo, dibaiki hubungannya. Semuanya dalam rangka apa? Nurut sama Allah. Kalau nurut sama Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah jamin hidupnya penak. Thayyibah ini penak artinya Pak. Mau umroh ada rezekinya, mau bangun rumah ada rezekinya, anaknya sudah gede, butuh suami, butuh jodoh, datang jodoh yang baik. Bukan jodoh yang nempelengan, plak. Pak, boten nangsal Pak. Tiang jalan niku nempeling niku boten nangsal. Haram, dosa. Ya, karena apa? Kita ini adalah rijalun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ini adalah pengayom, penyayang bagi orang-orang perempuan. Kembali lagi pada seorang anak, mari Bu, kita sebagai ayah, sebagai ibu, jangan lupa doakan anak. Ya, karena apa? Doa yang terus dipanjatkan akan tembus sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak, bocorannya, Bu. Perhatikan ini, Bu. Bocorannya dari Nabi Muhammad, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doanya seorang bapak, doanya seorang ibu kepada anak-anaknya itu tembusnya, itu cepat diterimanya seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Jadi level diterimanya itu, level mustajabnya itu
seperti mustajabnya doanya Nabi kepada umatnya, doanya orang tua kepada anaknya. Makanya ya, mari sama-sama, jangan cuma diperhatikan sudah makan, sudah les, sudah sekolah, jangan itu saja yang menjadi perhatian utama, tapi doa. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang tidak meninggalkan sholat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami perempuan yang terhormat, yang menutup auratnya, yang tahu posisi dan tugasnya sebagai istri nanti kalau dia punya suami. Doakan, Bu. Karena apa? Karena semuanya itu akan diijabah oleh Allah, dan kalau dia nurut sama Allah, dia menjadi orang yang mujur, nasibnya baik di dunia sampai akhirat. Ustadz, kita ini suka bingung Ustadz, apa sih kelihatan nyatanya orang itu punya anak yang soleh, punya anak yang baik? Saya mau cerita Pak, satu cerita saja. Ini cerita ada di kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi bukan saya ini ngawur cerita ini. Cerita ini yang tentang kitab diceriosakan kali ulama, ditulis kali ulama tentang kitab. Nami kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini mungkin santri-santri mungkin semerap kitab niku. Diceritakan Pak, di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, nabi yang bisa berinteraksi dengan mayat atau seorang yang sudah dikubur di tanah. Seketika itu Nabi Isa jalan-jalan di sebuah kuburan, maka Nabi Isa ngomong sama beberapa santrinya yang menemani beliau, nak, coba lihat kuburan ini, disiksa dia. Ditanya, kamu kenapa kok disiksa? Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, saya ini salah jalan, saya ini keblinger, saya ini pengen senang-senang tok neng dunya, lupa sama Allah, lupa sama kubur, lupa sama akhirat. Makanya saya seperti ini. Alhamdulillahnya saya masih punya iman meskipun sedikit. Saya masih ditutup usianya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi saya punya anak. Anak saya masih kecil. Semoga dia menjadi anak yang soleh. Amin, kata Nabi Isa. Karena bisa ngomong. Bu, Ustaz, gak percaya gue loh, Ustaz. Boten pertados gue loh, Ustaz. Ini Nabi, Bu. Bukan bakul bakso ini, Nabi. Nggih boten. Nggih boten, Nabi. Punya mukjizat. Maka ceritanya, anaknya yang kecil itu digandeng sama, ini cerita singkatnya ya. Ini bahasa masyarakat. Kalau disampaikan bahasa Arabnya, waduh panjang nanti Bu. Nggak nutup waktunya ya. Katanya diceritakan di kitab itu, akhirnya besok atau lusanya ya, anaknya ini digandeng sama bibinya, perempuan. Nah ini penting juga Bu. Sampean milih istri yang juga terdidik dari keluarga yang baik. Kalau misalnya ini nun sewu nggih, misal saya mati muda, misal ini, tapi mugi-mugi panjang umur nggih. Seakan Bu, ganteng-ganteng ini ustadz mati lah, eman Bu ya. Seakan ya. Misalnya mati muda, tapi kalau punya bibi, punya paman, ipar-ipar yang soleh, yang baik, anaknya ini ditoleh juga nih, ponakan saya ini tak ajak ngaji. Nah ini bibinya nih, ayo nak, ikut saya nak. Kemana Bi? Kamu masih kecil, butuh ngaji kamu. Ini diantar sama bibinya. Diantar sama bibinya ke TPQ. Gampangannya wis pokoknya TPQ lah. Dianjar untuk belajar Al-Quran, diantar untuk belajar Al-Quran. Hari itu ustadzahnya atau ustadznya, ayo nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan barokahnya anaknya yang lisannya masih suci nih Bu, yang gak punya dosa, yang masih kecil umur 7, umur 6, mulai masuk ke TPQ, bapaknya dikubur, diadab, diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari berikutnya Nabi Isa lewat lagi di kuburan itu, ditanya, "Loh, kamu kok sudah baik keadaannya? Kok banyak nikmat, kuburmu luas. Raudhatun min riyadil jannah, merupakan kebun dari kebunnya surga Allah Subhanahu wa taala." Sekedar informasi Bu nggih, kuburan niki boten enten neraka, boten enten surga. Entene lobang hufratun min hufarin niron, lobang yang tembus ke neraka Allah
atau dia adalah taman dari bagian taman surganya Allah. Belum masuk surga. Nanti kalau sudah hari kiamat bangkit baru masuk surga, baru masuk neraka. Alam kubur ini alam transit antara dunia sampai akhirat. Ya sebentar saja, tapi bisa jadi 300 tahun, 200 tahun atau 100 tahun. Bisa jadi hidupnya cuma 70 tahun, tapi nunggu kiamat beratus-ratus tahun di kuburan. Orang ditanya, "Loh, kamu kok baik sudah? Kok banyak nikmat? Kok luas kuburanmu?" Dia ditanya, dijawab dia. Alhamdulillah Nabi Allah, alhamdulillah Nabi Isa. Saya ini diangkat adabnya oleh Allah. Barokahnya anak saya baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya dengan lisannya yang masih lucu, lisannya yang masih tidak ada dosa, yang suci, menyebut nama Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maka malaikat rahmat turun dan mengatakan kepada saya diutus sama Allah untuk turun ke kuburanmu, mengangkat semua adab di sini karena Allah malu anakmu di sana menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tapi Allah mengadab bapaknya di sini. Allah malu karena anaknya yang masih mungil, yang masih lucu, yang tidak punya dosa, belajar ngaji, disebut-sebut nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kok Allahnya mengadab bapaknya? Allah malu, maka Allah mengampuni semua dosamu. Barokahnya punya anak yang soleh. Maka dari itu mulailah kita berpikir bagaimana mendidik anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Mulai dari mana, Ustaz? Doa. Ya, sampean kalau habis sholat 5 waktu jangan cuma ya Allah cicilan kata, ya Allah boten mantun nih kata, ya Allah lunas, ya Allah lunas. Jangan itu saja yang didoakan. Utang kata, ya Allah rezeki lancar. Iya, itu adalah bagian dari doa yang baik dipanjatkan kepada Allah. Tapi jangan lupakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wa dosa kedawan boten hafal. Pakai Jawa, pakai usik. Ya Allah, yuga-yuga kula ya Allah dadosaken yuga-yuga engkang soleh solihah, boten luput salate, boten ninggalaken salate, rapat kerudunge ngoten. Jangan sampai tidak didoakan. Nah, dari itu mari berpikir. Karena apa, Pak? Gak ada yang namanya mantan anak. Kalau istri bisa mantan. Sapa iki kudung ijo? Mantan bojoku iku. Sapa kerudung kuning? Biyen bojoku, saiki mantan. Bisa jadi. Sapa gawe kethu putih iku? Iku Pak Haji, biyen bojoku, saiki semari wis critane gak ono critane wis. Mantan bisa jadi suami dan istri nih. Tapi kalau anak, enten ta mantan anak? Ada ta? Boten enten. Semuanya akan tersambung sampai hari kiamat dan sampai ke akhirat surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya luput, makanya ciloko kalau ada bapak atau ibu tidak bisa menghantarkan menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang kedua apa, Ustaz? Setelah doa, mari anaknya diantarkan untuk ngaji. Tadi cerita itu loh. Ya, barokahnya ngaji, baru bismillah nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Disebut-sebut, diulang-ulang, maha pengasih, maha penyayang. Allah malu diangkat adabnya. Jangan sampai, Pak, nggih ngapunten. Gada yuga panjenengan pecah kok gendaan. Kok turu ambek gendaane. Dereng abdun nikah. Ngirim, Pak, ngirim apa? Transfer duit niki. Transfer dosa. Makanya hidup, hati-hati duk, urip ning dunya duk, aja patek gampang-gampang ngasih itu duk, itu barang paling berharga dalam hidupmu. Anak itu, Pak, harus terus diulang-ulang kata-kata itu. Ya, terutama Bapak. Kemarin saya dapat sebuah ilmu psikologi. Saya baca, saya perhatikan Bapak ini harus hadir lebih dekat kepada anak perempuannya.
menunjukkan kasih sayang. Ada sebuah penelitian dari ilmu psikologi, ngapunten nih, ini ilmu nih Pak, Pak. Ada orang banyak yang terbujuk gadis-gadis itu untuk tidur di luar nikah. Bahkan dia jualan sama om-om itu karena dia kurang kasih sayang dari bapaknya. Sehingga dia tuh mencari pelampiasan dari seorang laki-laki yang datang dalam hidupnya. Maka saya pesen nih sama bapak-bapak atau semua yang calon jadi bapak, dekat anaknya, cium ubun-ubunnya, setiap hari dengarkan keluh kesahnya. Karena apa? Bapak harus lebih hadir, lebih dekat menyayangi kepada putri-putrinya, sehingga nanti dia remaja, ada kucing garong datang, pura-pura cinta, pura-pura sayang, punya maksud tertentu, dia punya pikiran, lebih sayang bapakku. Mosok aku akan mengkhianati kepercayaan bapakku. Aku sayang sama bapak. Begitu Pak. Ini dalam ilmu psikologi. Dan begitulah Islam mengajarkan bagaimana anak dididik dengan baik, diantarkan ke TPQ. Minimal ada ngaji di musola, daftarkan anaknya. Jangan sampai tumbuh besar gak bisa ngaji. Ustadz ngaji terus, ya gak apa-apa Pak. Sekolah SMP, sekolah SMA, kuliah, S1, S2, jangan sampai boten saged ngaos, rugi sampean. Ini terakhir nih saya cerita. Ya. Cerita ini juga ada di kitab. Ya, Hikayatus Sholihin nama kitabnya. Ada orang, Pak, mati. Mati tetangganya wali. Tetangganya wali ini mimpi ibu yang mati. Mimpi di sebuah lapangan hijau, luas. Ibu ini duduk di kursi, pegangannya dari emas. Duduk dia. Sedangkan di lapangan itu orang berebut, ada cahaya datang, berebut-rebutan. Ini saya cerita supaya sampean tergugah anaknya bisa ngaji. Jangan sampai anaknya tidak bisa ngaji. Datang berebut, maka wali ditanya, "Bu, sampean kok tidak ikut rebutan?" Saya tidak perlu ikut rebutan, Pak Kiai, wali nih Pak. Pak Kiai, saya punya anak. Anak saya itu jaga pasar. Punya toko jualan sembako, warna tukunya warna merah, warna hijau di pojok. Setiap sepi, tidak ada pelanggan, dia baca Yasin, dia baca Quran, dikhususkan untuk saya. Makanya saya hebat duduk di kursi emas ini. Itu siapa orang-orang yang rebutan? Itu orang-orang yang punya anak tidak bisa ngaji mungkin, atau dia tidak terurus sama anaknya. Anaknya rebutan warisan, numpak motor Avanzae, numpak motor Innovae, gak mau coba Fatihah kanggo ahli kubure. Makanya itu apa cahaya yang datang? Itu cahaya yang datang bacaan suratul Fatihah yang secara umum ila ruhi muslimin muslimat, kan gitu kan kalau tahlil nggih. Ila ruhi arwahi seluruh muslimin muslimat secara umum. Nah, itu cahaya datang bacaan Fatihah yang diumumkan untuk seluruh muslimin yang meninggal dunia min ahlil kubur. Makanya mereka kerebutan. Kalau saya tidak perlu rebutan, karena saya sudah dikhususkan sama anak saya, dikirimi Yasin, dikirimi surat-surat yang lain dari bacaan Quran. Wali ini kaget Pak, bangun besok paginya pergi ke pasar, lihat di pojokan itu warna tukunya yang disebutkan tadi malam, ketemu anak yang baca Quran. Subhanallah, mimpi saya mimpi yang benar dan merupakan pelajaran kehidupan untuk orang semuanya. Maka dari itu mari Pak, ya, melalui majelis ini kita baca sholawat, kita ngadakan pengajian, ya, pengajian ini diadakan memang untuk mengingatkan, ya. Ngapunten Pak, saya ini boten napa nggih, boten saged ngelucu kalau ceramah, ya lucu sedikit-sedikit. Ya saya kalau lucu bayi berarti Bu, ya lucu ya. Lucu berarti bayi atau pelawak ya. Jadi saya apa adanya sudah kayak gini. Ya mari dengan pengajian ini mengingatkan saya sebagai seorang bapak. Saya punya anak 4 sudah Bu. Istri masih 1. Wedi Pak, ya. Wedi dibeli sama bojoku Bu, ya. Mertuaku ngomongnya nih Bu, pas aku waktu halal masuk kamar, sebelum ditutup pintu kamar, mertua perempuan saya datang. Aku wis masrano anakku iki, anak pertamaku wedok iki nang awakmu. Kalau nek macam-macam tak bunuh. Wallah. Tak bunuh. Waduh kaget aku Pak. Yo mertua saya tuh belak-belakan orangnya.
Anak saya ini saya didik dengan kasih sayang, saya besarkan dengan cinta, saya besarkan dengan air mata. Habis ini kau bawa pulang, jangan sampai dia nggak bahagia. Minimal dia bahagia seperti sama saya bahagia. Jangan sampai kurang. Lebih, alhamdulillah. Ojo sampai kurang. Ojo sampai di madu. Waduh, medeni Pak ya. Ibu saya tuh mertua orang Madura. Ini tadi kan terjemahannya. Kalau bahasa Madura, yentarane paten nabi kok gitu ngomongnya Pak. Aduh, beti aku Pak. Makanya anak sudah alhamdulillah 4 dan saya mewasiatkan dan memberikan pengingat untuk saya pribadi yang punya anak 4, yang punya anak 3, yang punya 2. Mari jangan sampai anaknya tidak dididik tentang agama. Jangan sampai tidak bisa ngaji. Jangan sampai sholat lupa doakan anaknya. Ya, doakan utang boleh, doakan rezeki lancar boleh, doakan apa pekerjaan dagangan lancar, barokah rezeki boleh, tapi jangan lupakan anaknya. Ya, kalau anaknya pergi tidak pulang jam 9, setengah 9 di WA Pak, di telepon. Jangan kalau ayam tidak balik kepikiran, anak tidak mulai sampai menit gak kepikiran. Luput ini. Orang tua lu luput. Ya, mari didik anak kita untuk dekat kepada Allah, untuk sholat, untuk ibadah. Harus pinter ngaji. Jangan sampai besar tidak pinter ngaji. Mugi-mugi sedaya ini diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doa pakai bahasa Indonesia, Bu nggih, monggo diamini. Jangan sampai tidak diamini. Kalau nanti saya doanya pakai bahasa Arab kurang meresapi dan kurang bisa mengamini. Nggih. Mari diamini dengan hati yang tulus, hadirkan hati. Jangan sibuk jangan tolak-toleh ya. Insya Allah majelis ini dibacakan sholawat, makom pakai simtuduror, Habib Ali bin Alwiyah bin Muhammad Al-Habsyi yang dibaca tadi merupakan wali dari walinya Allah. Qasidah yang dibaca oleh beliau oleh para teman-teman tadi, masihlah kita untuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah orang-orang yang lemah ya Allah. Bantu kami ya Allah dalam kehidupan dunia ini untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu nurut kepada perintah dan ajaranmu ya Allah. Dan kami ini adalah seorang bapak dari anak-anak kami, seorang ibu dari anak-anak kami. Ya Allah, bantu kami untuk menjadi orang yang terbaik untuk mereka semuanya Allah. Dan jadikan mereka semua anak-anak yang dekat denganmu ya Allah. Anak-anak yang sholat, yang tidak lupa dengan sholatnya saat dia bersama kami, ataupun saat dia jauh dari kami, saat dia tinggal bersama kami, atau dia tidak tinggal bersama kami, tinggal di jauh daripada kami ya Allah. Jaga sholat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami berdoa dan berharap ya Allah. Setelah mereka semuanya dewasa, bisa jadi kita berpulang kepadamu ya Allah. Titip anak kami ya Allah. Berikan kehidupan yang baik, berikan rizki yang barokah, berikan jodoh yang pantas, berikan jodoh yang baik sehingga mereka bahagia dunia sampai akhirat ya Allah. Dan puncaknya ya Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, jangan cuma buat kami bersama mereka anak-anak kami bahagia di dunia, tapi puncaknya yang kami inginkan ya Allah, kami pengen bahagia bersama anak-anak kami di surgamu ya Allah. Hidup abadi, tanpa umur, tanpa batas, bahagia bersama mereka semuanya ya Allah di surgamu ya Allah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang sudah berpulang ke alam barzah, min ahlil kubur, ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Sandingkan mereka bersama Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Ampuni semua dosa mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami bukan anak yang baik, kami bukan anak yang sempurna dalam memberikan pahala yang berlipat ganda ngirim kepada mereka ya Allah. Tapi kami berjanji ya Allah, malam ini ya Allah, kami akan lebih perhatian untuk kami sedekah diniatkan untuk beliau ya Allah. Untuk pengen beliau bahagia di sana, kami mau baca Yasin ya Allah. Kami baca suratul Fatihah, suratul Ikhlas ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua harapan kami ya Allah. Hajat kami, Engkau Maha tahu di dalam fikiran dan hati kami.
Sampaikan ya Allah, tunaikan ya Allah, berikan kami nasib yang baik, nasib yang mujur, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang barakah, kehidupan yang penuh dengan rahmat-Mu di dunia ya Allah, dan nanti matikan kami ya Allah. Semua ini yang hadir ya Allah, keluarga mereka yang di rumah semuanya ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami barengkan ya Allah satu rombongan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bisirril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit dari saya minta maaf kalau ada kata saya yang tidak pantas. Minta maaf kalau ada guyon saya yang tidak pantas. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.